Haleluya, saudaraku, selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi yang indah, hari yang baru, hari yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita boleh memuliakan Tuhan, untuk kita datang membawa sembah kita kepada Tuhan. Mari saudaraku semuanya, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah, Dia layak menerima pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita katakan kepadanya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami rasakan kekuatan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari saudaraku bersekutu kita dengan bersekutu dengan kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, membawa hidup kami bernyanyi, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu-lah penyembahan kami, Bagi-Mu-lah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Roh-Mu memenuhkan hati kami pada saat ini. Kami terima kekuatan yang baru,
Kami terima urapan yang baru daripada Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong dan sudah memberkati kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat bagimu kami persembahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa yang sudah menolong, memberkati, memimpin kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kau berikan kami kehidupan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita tinggikan Tuhan. Ya, kita muliakan Tuhan, saudaraku. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tinggikan Tuhan, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, kakiku melompat bagimu. Kita persembahkan tubuh kita, karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita ini kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, untuk memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Terpujilah Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Memuji
mulai dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kita. Tuhan berkenan atas ucapan syukur kita, saudara. Layaklah Dia, saudara, yang kasih kita puji, dan layaklah kita mengucapkan syukur atas segala kebaikannya. Kalau pagi hari ini kita masih bisa hidup dengan bernapas dengan lega, saudara yang kasih, ada banyak orang pada saat ini, saudara yang kasih, yang susah untuk bernapas. Ya, di tempat kami ini ada yang menjual oksigen, saudaraku. Tiap hari habis, saudara yang kasih. Berbondong-bondong orang datang, saudara. Jam 6 nanti udah banyak orang ngantri, padahal buka jam 8.30. Kalau kita hari ini masih bisa bernapas, kita bisa hidup dengan baik, kita bisa memuji Tuhan, mengangkat tangan, kita punya kaki bisa melompat kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Membuat kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Membuat kita semakin mencintai Tuhan. Dan marilah kita semakin merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dia baik bagi kita. Jangan karena ada sesuatu hal yang belum dijawab doa kita, saudaraku, sehingga kita kurang bersemangat. Tetapi lihatlah, saudaraku yang kekasih, pada saat ini begitu banyak orang ingin bernyanyi, tapi mereka tidak bisa bernyanyi oleh karena kondisi dan keadaan mereka. Tapi hari ini kita bisa bernyanyi, kita bisa melompat, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bernapas tanpa oksigen. Itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Olehnya bawalah hidup kita pada saat ini, persembahkan hidup kita kepada Tuhan, tinggikan dan muliakan Tuhan, saudaraku, datang kepada Tuhan. Kalaupun mungkin saudaraku yang kasih, ya ada kekurangan sedikit-sedikit, saudaraku yang kasih, tapi bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, hanya Dialah Tuhan kita. Dia yang layak menerima pujian dan sembahan kita. Mari pada saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudaraku, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan Allah yang setia. Juru selamat
ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami menang. Kami rasakan kemenangan, kami rasakan damai sejahtera ya Tuhan. Kaulah juru selamat kami ya Tuhan. Kami mau tetap setia untuk mengasihi. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Kau Bapa dan sahabat kami. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami sanjung nama-Mu yang kudus. Diberkatilah Engkau. Kami mengaku pada saat ini hanya Engkaulah juru selamat kami. Hanya Engkaulah Raja kami, penolong dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan dan diberkatilah semua hamba-Hamba-Mu yang datang dalam nama-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah pintu sorga terbuka atas segala doa dan pujian kami kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau pada saat ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah dari rumah-rumah kami terdengar pujian, terdengar ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aman sejahtera kami di dalam hadirat-Mu, di bawah naungan sayap-Mu. Kami rasakan kebaikan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami puas bersama dengan Engkau. Kami tenang bersama dengan Engkau. Kami bahagia bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu. Haleluya, kami nikmati anugerah pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Ajaiblah Tuhan, saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kembali mengajari kami Tuhan. Pimpinlah kami pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu akan membacakannya dan seluruh umat-Mu akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, berkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Diberkatilah kita seluruhnya umat Tuhan yang datang di dalam hadirat-Nya membawa pujian syukur kita. Amin. Haleluya. Kita akan menerima pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15. Ayat yang pertama sampai 21. Kisah 15 ayat yang pertama, ayat 1 sampai 21. Oke, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya.
Iya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sarti. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang kedua, dan nanti 21 kita akan bersama-sama membacakannya. Kita akan mulai, ya saudara. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Bersama-sama 21, 23 ya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan ke tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum-hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, haleluya. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan ini dalam Kisah 15, saudaraku. Pelajaran-pelajaran yang akan lebih mendalam lagi, saudaraku, kita akan terima ya. Kalau di dalam
pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, saudaraku yang kasih, itu terus berbicara mengenai Roh Kudus. Sampai pada saat ini juga tetap dengan Roh Kudus. Tapi di situ adalah hal-hal yang sangat menggairahkan, hal-hal mujizat-mujizat terjadi, membangkitkan iman daripada umat Tuhan, orang-orang yang percaya, saudaraku yang kasih. Tapi di sini sudah mulai masuk kepada pengajaran, saudaraku. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membawa kita untuk mengasihi Dia, saudaraku. Bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Dan saudaraku yang kasih, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, saudaraku, Tuhan mau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita membaca di sini bagaimana, saudaraku, beberapa orang Yahudi dikatakan datang dari Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di sana tentang sunat. Nah, kita mungkin juga berpikir, saudaraku, sunat itu bagaimana? Apakah sunat itu lagi sekarang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, saudaraku yang kasih, yang percaya kepada Tuhan, atau bagaimana? Nah, saudaraku, dalam perjanjian lama memang sunat itu adalah, saudaraku, sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan satu kali Musa, saudaraku yang kasih, lupa untuk menyunatkan anaknya. Padahal Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa untuk Musa. Musalah yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, untuk memasuki Kanaan yang mulia itu, saudaraku yang kasih. Tetapi satu saat Musa lupa untuk menyunatkan anaknya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Allah berencana, berikhtiar, tahu ya, saudaraku, Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Syukurlah, saudaraku yang kasih, ada istri Musa, Zipora, sebagai penolong bagi suaminya, mengingatkan dia dan mengambil batu dan saudaraku yang kasih, memotong kulit katan anaknya. Maka surutlah murka Tuhan. Jadi, saudaraku, memang dalam perjanjian lama sunat itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, kewajiban. Tapi bagaimana sekarang dalam perjanjian baru? Saudaraku, dalam Roma 11, saudaraku, mengenai baptisan, sunat itu dalam perjanjian baru, baptisan itu dalam perjanjian baru adalah merupakan suatu sunat. Apakah itu, saudaraku? Penanggalan tubuh yang berdosa. Jadi baptisan air itu sama dengan sunat bagi kita sekarang ini, menanggalkan manusia yang berdosa. Jadi kalau dulu, saudaraku yang kasih, memotong kulit katan anak itu, saudaraku yang kasih, setiap anak laki-laki, maka sekarang, saudaraku yang kasih, dalam perjanjian baru, sunat bagi orang Kristen, pengikut Yesus, saudaraku, adalah baptisan air, menanggalkan tubuh yang berdosa, mematikan, menguburkan manusia lama kita, mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Itulah, saudaraku yang kasih, sunat bagi kita. Nah, tetapi di sini, saudaraku, mereka mempersoalkan tentang sunat itu. Mereka berkata, kita tidak boleh mengabaikan adat istiadat yang dilakukan oleh Musa, yaitu tentang sunat. Nah, mereka memperbincangkan itu, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, mereka memperbincangkan, mereka mempertentangkan, saudaraku yang kasih, apa itu tentang sunat, bahwasanya mereka harus disunat. Nah, kemudian dikatakan, saudaraku yang kasih, ayat yang kelima, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Inilah yang mereka katakan, saudaraku, yang bahwasanya mewajibkan orang-orang bukan Yahudi itu harus disunat. Pokoknya harus disunat. Nah, itu wajib. Kalau wajib itu harus, begitu, saudaraku. Nah, kemudian ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Nah, ini dikatakan oleh Petrus. Kita ingat, saudaraku, dalam kisah pasal 10, bahwasanya Kornelius bukanlah orang Yahudi, atau sekarang Kornelius bukanlah orang untuk sekarang ini, bukan orang Kristen.
Jadi bukan hanya Tuhan Yesus datang, keselamatan bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang Israel, bukan hanya kepada orang Yahudi. Petrus berkata, kamu tahu akulah yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan mengenal hati setiap orang. Ya, Tuhan mengenal hati setiap manusia. Pengenalan Allah akan hati bukan orang, sudah bukan hati bukan Yahudi. Katakanlah seperti yang saya katakan tadi, Kornelius, saudara yang kasih, ya, Tuhan mengenal hati Kornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi Tuhan mau supaya Kornelius itu diselamatkan. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, ayo pergi kau ke sana, beritakan Injil keselamatan, supaya dia juga menerima Roh Kudus. Maka Petrus pergi ke sana. Tadinya Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak, aku tidak mau. Petrus berpikir keselamatan itu hanya kepada orang Yahudi. Petrus berpikir bahwasanya Tuhan hanya mengasihi orang Yahudi, orang Israel. Ingat ya saudaraku mengenai penglihatan yang kita baca dalam Kisah pasal 10 itu, saudaraku. Nah, akhirnya Petrus pergi ke sana. Dan kemudian saudaraku, Kornelius sudah banyak memanggil teman-temannya di rumahnya. Petrus datang ke situ. Petrus menyampaikan Injil Tuhan. Maka Petrus berkata, saudaraku, dalam Kisah 10 ayat 34-35, sekarang aku tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang dari suku manapun, dari bangsa manapun yang taat kepada Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, Tuhan berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, kalau itu ada istiadat Yahudi harus disunatkan, saudara yang kekasih. Tapi pada saat ini kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi itu, sunat itu, baptisan air adalah saudara yang kekasih merupakan sunat yang adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Dan Tuhan tahu semua orang, saudaraku, Tuhan mengenal hati setiap orang. Dan Petrus berkata, saudaraku, toh juga orang-orang lain seperti Kornelius itu menerima keselamatan, bahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Jadi inilah membuktikan tanda penyertaan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tandanya Tuhan berkenan. Bahwasanya Kornelius juga berkata-kata dengan Roh Kudus. Kornelius juga diselamatkan. Kornelius juga penuh dengan Roh Kudus tanpa dia disunatkan, saudaraku yang kekasih. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan di sini, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan yang diucapkan oleh para nabi. Jadi saudara yang kekasih, ya dijelaskan dengan jelas, saudaraku, bahwasanya yang perlu kita untuk menerima keselamatan itu bukan lagi dengan sunat, tetapi dengan iman percaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, saudaraku, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi ada kasih karunia Allah, saudaraku. Kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Allah punya kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus, saudara yang kasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan sediakan, bukan hanya kepada orang Yahudi, orang Israel, bukan hanya kepada orang Batak, orang Chinese, orang Ambon, Manado, tapi bagi seluruh orang dunia ini, orang-orang yang ada dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
semua orang yang ada di dalam dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini anaknya yang tunggal, contoh saudaraku, anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang menerima, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak otomatis keselamatan itu, tapi harus, ini sudah disediakan, harus dari kita, bagian Tuhan kasih karunia, bagian saya dan saudara adalah iman, percaya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Setelah itu kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi mereka berpikir, saudaraku yang kekasih, harus seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Musa. Tidaklah demikian, saudaraku. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, saudaraku, seberapa orang yang percaya kepada Allah diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya kita berkata, aku anak Allah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, barang siapa yang percaya kepada Allah, yang menerima kasih karunia itu, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, saya dan saudara pada saat ini sudah menjadi anak Allah. Jangan terlalu dipertentangkan lagi soal sunat itu. Dalam perjanjian baru, sunat adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Bagaimana kita melakukan itu? Dengan baptisan air, saudaraku. Dalam kitab Roma nanti akan kita pelajari itu, saudaraku yang kasih. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, terus membenahi dirinya, saudaraku yang kekasih. Tidaklah, saudaraku yang kasih, kita terus dengan cara-cara hidup yang lama, tetapi kita terus dibaharui sehingga kita, saudaraku yang kasih, dipersiapkan menjadi perempuan pengantin Kristus. Dia akan datang kelak, saudaraku yang kekasih, ya, untuk menjemput kita. Saudaraku, dikatakan ayat yang ke-15, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa. Nah, kembali dikatakan, segala bangsa yang tidak mengenal Allah ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Hanya aturan-aturan manusia, saudaraku yang kasih. Kita tidak boleh menyulitkan, dikatakan, tapi firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, orang-orang Israel itu juga, saudaraku, dikatakan di sini, aku akan, ya, kembali membangun tembok, ya, reruntuhan. Ya, kemudian aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan akan kubangun kembali. Syukur juga, saudaraku, sebenarnya keselamatan itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, tetapi karena mereka menolak, saudaraku yang kekasih, sehingga Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada kita. Kalau kekurangan Israel itu, saudaraku yang kekasih, sanggup, saudaraku, untuk menjadi berkat bagi kita, apalagi kesempurnaan mereka, apalagi kelebihan mereka. Jadi saudaraku, tidak semua orang Israel itu diruntuhkan, dihukum oleh Tuhan, saudaraku. Memang mereka dihukum oleh karena pemberontakan mereka. Tapi firman Tuhan berkata, akan kubangun kembali reruntuhan itu. Sisa Israel itu tidak semua dihukum oleh Tuhan, tapi ada sisa Israel itu akan dikumpulkan. Dan pada saat ini, saudaraku, mereka sudah mulai, saudaraku yang kekasih, kembali ke tanah mereka. Saudaraku yang kasih, akan kembali dibangunkan oleh Tuhan, akan kembali, saudaraku yang kasih, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi pada saat ini, kalau kekurangan mereka memberkati kita oleh karena mereka menolak Yesus, sehingga berita Injil itu disampaikan ke seluruh bangsa-bangsa, apalagi kesempurnaan mereka, apalagi kelebihan mereka. Memang Tuhan berkata, saudaraku, dalam Kejadian 12, olehmu semua kaum beroleh berkat, bangsa-bangsa diberkati. Jadi oleh orang Israel itu kita diberkati. Saudaraku, saya bacakan sedikit, saudaraku, dari Roma 11 ayat 11.
Roma 11 ayat yang ke-11 sampai 15. Roma 11 ayat 11 sampai 15. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali lagi tidak. Tetapi oleh karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain pada hidup dari antara orang-orang mati? Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi, ya mereka itu saudaraku menolak dan terus mereka bertahan, saudaraku yang kasih. Tapi beberapa orang di antara mereka itu juga, saudaraku yang kasih, ya menerima dan membuka hati percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kumpulkan itu. Oleh karena mereka itu menolak, maka kita saudaraku yang kasih pemberitaan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan Paulus berkata tadi, saudaraku yang kasih, jangan kamu mengenakan kuk yang begitu berat yang tidak bisa dipikul oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi saudaraku yang kasih, biarlah kita datang kepada Tuhan oleh Roh Kudusnya. Roh Kudus akan memampukan kita. Namun dikatakan di sini ayat yang ke-20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala. Soal tadi sunat itu sudah, ya saudaraku. Tapi apa yang perlu disampaikan oleh Paulus, oleh Petrus itu kepada kita semuanya pada saat ini, setelah mereka berunding, setelah mereka berdoa, setelah mereka berpuasa, saudaraku yang kekasih sebagai hamba-hamba Tuhan, memanglah saudaraku, pentingnya kita berdoa dan berpuasa. Ketika kita berdoa dan berpuasa, maka Tuhan berbicara kepada kita. Petrus, Paulus, Barnabas, rasul-rasul itu, mereka bertukar pikiran, mereka membicarakan, mereka berdoa dan berpuasa, maka Roh Kudus berbicara kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Pentingnya kita penuh Roh Kudus, pentingnya kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab bukan menurut kita, tapi menurut firman. Bukan ukuran kita, bukan menurut gereja-gereja lain, tapi menurut Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Apakah yang dikatakannya, saudaraku yang kekasih? Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi jangan makan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala. Makanan yang telah dipersembahkan, makanan yang telah dikorbankan. Kurban kepada siapa? Saudaraku, makanan yang telah dipersembahkan jangan makan. Kemudian dari percabulan. Percabulan itu berbeda dengan perzinahan. Saudaraku, kalau perzinahan itu sudah berkeluarga. Saudaraku yang kasih, percabulan itu masih anak gadis, saudaraku. Tetapi mereka sudah melakukan ya percabulan. Saudaraku yang kasih, tidak menguduskan diri mereka. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Kita harus menguduskan diri. Jangan ada percabulan. Saudaraku, ya kita harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya, dari darah. Bagaimana kalau ada dijual daging di sana? Kita nggak tahu itu mati dicekik atau mati dipotong dengan baik. Nah, Tuhan tentunya saudaraku yang kekasih menghakimi kita sesuai dengan hati nurani kita. Saudaraku yang kekasih, kalau itu kita tidak tahu, ya sudah, saudaraku yang kasih. Tapi yang kita tahu, lakukanlah apa yang kita tahu. Dan ada Roh Kudus dalam hati kita, saudaraku, yang memberikan damai dan sejahtera. Kemudian dikatakan, dan dari darah. Nah, ini masih banyak orang, saudaraku, mungkin yang masih menikmati darah, saudaraku. Ya, bukan ajaran gereja ini, tapi ini ajaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan lagi makan darah, saudaraku yang kasih.
Karena darah itu adalah nyawa, saudaraku ya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitahukan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita semakin menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Kuduskan diri kita, saudaraku. Apa yang dapat kita lakukan pada saat ini, dengan kondisi pada saat ini, saudaraku yang kasih, sungguh waktu ini adalah waktu yang sungguh sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ada waktu-waktu seperti ini yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk bisa kita memperbaiki diri kita. Untuk bisa kita memperbaiki diri kita, baik tubuh kita, demikian juga saudaraku yang kasih, makanan kita, demikian juga hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Makanan apa yang kita makan, saudaraku, waktu-waktu ini tidak lama lagi, saudaraku, dari kita lihat semuanya, tidak akan lama lagi waktu-waktu ini. Mari hal-hal yang bisa kita lakukan, saudaraku, firman Tuhan ini yang kita dengarkan, yang kita tahu, mari kita lakukan. Biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku. Haleluya, Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Saya percaya karena ini adalah firman Tuhan, pastilah saudara diberkati. Bukan karena saya, tapi karena ini adalah firman Tuhan. Kita semua membaca, kita semua bisa mengerti, saudara. Kita diberkati. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu, ajaiblah segala perbuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu lagi ya Tuhan. Supaya kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mempertentangkan firman Tuhan. Roh Allah ada pada kami untuk membawa kami kepada seluruh kebenaran, untuk mengajari kami, untuk menolong kami ya Tuhan. Bawalah kami terus kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami kepadamu. Kami ada pada saat ini Tuhan, semua oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat satu penyembahan kita, saudaraku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Semua oleh karena anugerah-Mu ya Allah. Kami hidup hanya karena dengan iman percaya kepadamu, percaya kepada firman. Apa yang Kau sampaikan kepada kami, kami terima pada saat ini Tuhan. Roh Allah menolong kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup
ajaiblah segala karya dan perbuatan bagi kami. Kami ada pada saat ini semua karena kasih setia dan anugerah, semua karena pertolongan. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami buka hati kami kepadamu, dan kami akan semakin Tuhan menyelaraskan hidup kami kepada firman, supaya kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu bukan untuk kami persoalkan, firman-Mu bukan untuk kami pertentangkan, tapi firman-Mu untuk kami lakukan, untuk kami hidupi dalam kehidupan kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Bukan menurut pendapat-pendapat manusia, melainkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis ya Tuhan. Dan Roh-Mu pun tinggal dalam hati kami, mengajari kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami, merdekakan kami, pulihkan kami, supaya hidup kami benar-benar berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan, Kau memberkati kami. Tidak ada lagi kami yang terikat dengan makanan-makanan apapun, sebab bukan dengan makanan-makanan dari dunia ini kami hidup, tapi kami hidup dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menghidupkan kami, itulah yang membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semakin tundukkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar-dengar akan suara-Mu ya Tuhan. Bahkan termasuk juga kepada makanan-makanan kami ya Tuhan, supaya kami boleh memakan makanan yang sehat, yang sungguh-sungguh ya Tuhan baik untuk tubuh kami. Karena dengan tubuh yang sehat kami bisa melayani Engkau ya Tuhan. Hari ini di masa-masa sekarang ini Tuhan, kami harus menjaga imun kami. Kami harus menjaga tubuh kami ya Tuhan. Sebab dengan tubuh kami yang sehat, kami bisa berumur panjang ya Tuhan. Kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik ya Tuhan. Sehat kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus Allah tinggal di dalamnya. Supaya Roh Kudus Allah bekerja dengan leluasa, bekerja dengan baik di dalam diri kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu, baik ucapan, perkataan, baik tubuh kami ini, kami jaga tubuh kami ini supaya kudus, tidak ada percabulan, baik percabulan secara jasmani, demikian juga percabulan secara rohani ya Tuhan. Tidak ada hal-hal yang kami percayai selain daripada kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kau memberkati kami seluruhnya hamba-hamba-Mu yang ikut di dalam doa ini, baik yang ikut dalam doa pagi ini, di siang hari nanti mengikuti membuka kembali siaran langsung ini. Tuhan memberkati mereka, mendapat pengertian-pengertian daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah kami semua. Jadikan kami menjadi berkat, jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kepada siapapun kami, biarlah kami membuka mulut kami, menceritakan Yesus, supaya mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan, mereka menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong kami semuanya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang lain, bagi suku-suku lainnya Tuhan. Keselamatan Engkau telah berikan bagi kami, tapi bukan hanya untuk kami saja. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Selamatkanlah bangsa negara kami ya Tuhan. Oleh doa kami pada saat ini, tangan Tuhan bekerja atas bangsa kami. Berkati bangsa kami, negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Engkau tidak membeda-bedakan Tuhan. Kalau Israel Kau selamatkan, kami juga Kau selamatkan ya Tuhan. Haleluya. Oleh karena mereka menolak Engkau, maka keselamatan sampai kepada kami ya Tuhan. Biarlah pada saat ini keselamatan menjadi milik kami. Dan berkati juga Israel ya Tuhan. Sisa Israel yang masih ada itu, pulihkan, bangkitkan ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kami mendoakan mereka supaya mereka ada dalam perlindungan dan dalam lawatan-Mu. Sebab firman berkata, siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Kami berkati Israel pada saat ini. Berkati mereka, lindungi mereka, pakai mereka. Penyertaan-Mu ada pada mereka. Demikian juga bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati aparat negara kami ya Tuhan. Mereka yang telah Kau panggil, Kau pilih untuk berjaga-jaga bagi bangsa kami ini. Tidak percuma mereka menyandang pedang, demikian firman berkata. Lindungilah mereka Tuhan.
kuatkanlah mereka, sanggupkanlah mereka untuk melakukan tugas mereka di birokrasi mereka masing-masing ya Tuhan, di bidang mereka masing-masing. Dan berkati masyarakat Indonesia pada saat ini Tuhan, masyarakat Indonesia dari DKI Jakarta sampai kepada daerah-daerah, sampai ke desa-desa, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sembuhkan orang-orang sakit pada saat ini, bangkitkan orang-orang yang lemah pada saat ini. Mereka yang ada di rumah sakit, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada isoman pada saat ini, berkati mereka ya Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, semakin ada pemulihan, semakin ada kemajuan atas kesehatan kesembuhan mereka ya Tuhan. Sehingga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kami ya Tuhan, pembatasan ini sampai tanggal 20. Biarlah sebelum tanggal 20 kondisi keadaan ini sudah semakin membaik ya Tuhan, sehingga nanti di atas tanggal 20 Tuhan kami sudah bisa kembali normal aktif melakukan Tuhan tugas pekerjaan pelayanan kami. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia semuanya Tuhan, melakukan peraturan ini dengan baik, dan seluruhnya masyarakat Indonesia patuh kepada peraturan pemerintah. Tidak ada yang menghina, yang merendahkan pemerintah, tidak ada pemberontakan dari masyarakat ya Tuhan. Tapi biarlah semua dengan rendah hati tunduk dan taat semua kepada peraturan yang ada. Berkat-Mu kepada masyarakat kami, berkat-Mu kepada pemerintahan kami ya Tuhan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, sehingga terjadilah pemulihan di bangsa kami ini. Dan doa terus dinaikkan kepada Tuhan. Orang-orang percaya terus menaikkan doa kepada Tuhan, sehingga tangan Tuhan ada bekerja di bangsa kami ini. Terima kasih, pemulihan terjadi di segala bidang. Di bidang kesehatan Engkau berkati, di bidang perekonomian Engkau berkati ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini, berkati negeri kami ini. Negeri kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa, menaikkan syukur kami ini kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Sehat semua, bahagia, sukacita. Haleluya.